Nah, kalau kita kan bisa saja menganggap punya kita benar, tapi tidak menutup kemungkinan punya orang juga ada benarnya. Gampang menjatuhkan vonis haram terhadap suatu hal yang terkait dengan masalah muamalah, tetapi kadang tidak bisa memberikan solusi. Salafi itu dalam bidang akidah, nah, tapi dalam bidang adab, kamu sudah lebih hebat daripada gurumu. Strategi Salafi mengkudeta Masjid Muhammadiyah. Hati-hati pengurus masjid dan PDM PCM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter umum Salafi itu punya semangat beragama dan militansi yang tinggi dalam mengaji, mempelajari agama, mengamalkan dan membela pahamnya. Jadi mereka membela paham mereka itu sangat militan gitu. Karena dia menganggap punya dia itulah yang benar. Jadi menilai sesuatu itu hitam putih. Kalau kada halal haram, ya. Kalau kada boleh, boleh gitu. Kemudian suka membahas dan mengungkit khilafiyah, furu'iyah. Jadi masalah-masalah fikih yang menjadi perbedaan pendapat itu suka diungkit-ungkit. Yang sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kemudian lagi apa di situ? Memberi vonis keras bagi yang dinilainya tidak benar. Hanya mau mengaji dengan ustadz dari kelompoknya, ustadz di luar kelompoknya sering dilabeli ustadz subhat yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Jadi kita ustadz-ustadz di Muhammadiyah ini mereka anggap ustadz subhat, ustadz bid'ah, harus dijauhi dan ditinggalkan. Kemudian sering memposisikan diri sebagai polisi kebenaran bagi jamaah lain. Maksudnya apa? Ya mereka itu yang berhak. Ini boleh, ini kada boleh, ini haram, ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Mereka lah yang paling punya otoritas dalam menentukan itu. Pendapat orang lain tidak dipakai. Jika mereka ikut pengajian Muhammadiyah, maka pada sesi tanya jawab mereka bukannya bertanya, tetapi sering mengoreksi pendapat ustadz yang berbeda paham dengan mereka, termasuk putusan tarjih. Ini saya alami beberapa kali. Saya di Palangkaraya ini ada juga diminta pengajian tiap bulan di kantor-kantor. Saya kalau rutin saya bilang kita menggunakan kitab fikih ini, fikih sunnah Said Sabiq. Mereka setuju. Tapi lama-kelamaan saya merasa auranya ini, wah ini kayak Salafi ini. Jadi mereka itu kalau besok Ustadz materi tentang apa? Oh tentang sholat sunnah. Sholat sunnahnya yang kayak apa? Jadi belum lagi kita memberikan materi itu sudah ditanya macam-macam. Dia bertanya itu kuat dugaan saya ingin mencari dalil-dalil supaya nanti dikanter dengan pendapat saya. Termasuk yang isbal itu. Jadi mereka tuh ada yang bercadar, yang matanya doang kelihatan gitu kan. Jadi dia bacakan hadis, hafal hadis, kalah saya itu. Yang isbal itu, yang pakaian atau masuk neraka kan, karena itu tadi menyapu lantai itu. Saya bilang pemahaman saya tidak begitu. Wah, ketika sejauh begitu masih dikantar terus, nah, sehingga sementara saya berkesimpulan ini Salafi. Terakhir saya agak keras punya pendapat waktu itu, dan ternyata sampai hari ini saya tidak pernah lagi mereka undang untuk memberikan pengajian. Jadi kalau tidak salah 2 tahun terakhir ini setelah saya agak keras berpendapat itu. Berikutnya sering menganggap kebenaran fikih itu tunggal seperti ilmu eksakta. Tunggal itu artinya ya kayak punya mereka itulah, bahwa punya mereka yang benar, yang lain itu salah. Nah kalau kita kan bisa saja menganggap punya kita benar, tapi tidak menutup kemungkinan punya orang juga ada benarnya. Kemudian sikap kaku dan hitam putih dalam menilai satu perbuatan. Ini yang saya katakan tadi, halal haram, boleh tidak boleh. Mudah memvonis dan melabeli kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka dengan ahli bid'ah, ahli hawa nafsu, syirik, murtad, bahkan kafir. Kemudian cenderung harfiah atau literik dalam memahami nas. Jadi apa yang disebut oleh nas ya begitulah. Contoh ketika ada hadis memerintahkan kita bersiwak setiap kali akan sholat, ya siwak itu dipahami seperti hadis itu. Jadi bila hendak sembahyang membawakan akar kayu siwak itu, sebelum takbir ambil, gosok, masukkan dalam kantong jubah. Nanti mau sholat sunat lagi, sholat fardu, ambil lagi, gosok-gosok lagi. Itu tidak salah menurut saya, karena memang hadisnya kayak itu. Cuma bagi kita, siwak itu kan tidak selamanya dimaknai menggunakan akar kayu siwak. Maka kalau kita membersihkan gigi di luar sebelum sholat pun, ketika mandi kita menggosok gigi menggunakan pasta gigi, itu menurut kita, menurut saya, itu sudah melampaui siwak. Jauh lebih bersih ketimbang menggunakan akar kayu siwak. Tetapi kita tidak menyalahkan mereka yang menggunakan
akar kayu siwah, asal kalau sudah pulang ke rumah dibuang, ganti dengan yang baru. Jangan tolak ke masjid kan yang itu-gitu, jadi pakai habis makan jengkol lagi. Gitu. Mudah menentang dan menolak budaya atau kebiasaan yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat atau tasabuh dengan non-muslim. Jadi apapun budaya-budaya yang itu di zaman Rasul itu kadada, mereka akan menentang. Padahal kalau kita mau jujur ya, kopiah yang mereka pakai itu kira-kira di zaman Nabi itu ada lah kayak itu. Kadada juga. Adakah Salafi itu pakai kopiah kayak kita? Setahu saya tidak ada. Jadi mirip-mirip. Nah, persen kayak ini model kopiahnya itu mirip-mirip. Tapi ini kan bukan Salafi. Oh jelas kalau Bang Muhammadiyahnya kan itu. Ini kan kopiah model begini kan belakangan saya di zaman sahabat juga sih kira tidak ada itu. Kita ini kadang-kadang tersalah kaprah juga. Baju koko itu kan dianggap Islami. Padahal baju koko itu kan dari Cina. Bukan dari Arab. Baju takwa kata kita itu. Kemudian juga mereka menentang tasabuh dengan tasabuh itu artinya kita meniru-niru budaya-budaya orang kafir. Termasuk perayaan hari ulang tahun itu kan tidak ada dalam budaya Islam. Kemudian gampang menjatuhkan vonis haram terhadap suatu hal yang terkait dengan masalah muamalah, tetapi kadang tidak bisa memberikan solusi. Misalnya kalau bank konvensional jelas mereka pasti menolak sudah. Bank biasa yang menggunakan sistem bunga itu. Tapi kan belakangan muncul bank-bank yang menggunakan sistem syariah, bank muamalat, bank syariah Indonesia. Nah itu pun juga mereka tolak karena itu sistemnya juga tidak lepas dari riba. Ini mohon maaf kalau ada orang perbankan syariah di sini. Saya tuh dengan direktur bank muamalat tuh pernah protes loh. Waktu baru-baru dibuka, protes itu begini, itu memancing saja sebenarnya. Pak, saya bilang, kalau saya punya uang 50 juta rupiah, saya depositokan di bank muamalat, kira-kira bagi hasilnya per bulan saya berapa dapat? Sebentar Pak, katanya, ambillah kalkulator, tek. Per bulan Bapak dapat bagi hasil sekian. Bukan bunga istilahnya, tapi bagi hasil. Itu kalau dikonversi ke persentase, itu berapa persen saya bilang? Sekian persen. Lah kalau begitu apa bedanya dengan bank konvensional? Hanya namanya yang berbeda. Bank konvensional namanya bunga, di bank syariah namanya bagi hasil. Saya baru saja pinjam uang di bank syariah ini. Jadi dibuatlah yang kita tanda tangan itu kan banyak. Kalau halus tulisannya mana kita sempat membaca, ya tinggal tunjuk parapnya. Parap harusnya membaca gin kada. Halus tulisannya. Itulah akal orang bank itu. Ternyata ada lembar tertentu tuh sempat saya baca. Ternyata di situ akadnya adalah akad jual beli. Bahwa seolah-olah saya membangun rumah, lalu di situ ada semen, ada besi, dihargai sekian. Jadi seolah-olah mereka ini membelikan bahan bangunan untuk kita ke toko, lalu yang sudah mereka beli itu kita beli lagi kepada bank, maka itu akad jual beli. Padahal saya pinjam uang itu untuk buat beli mobil, bukan bikin rumah. Kan sudah kada sesuai dengan syariat ini. Jadi dalam hal ini Salafi itu kada salah. Lalu kemana kita menyimpan duit? Menyimpan di bank konvensional jual rugi juga baik. Saya sudah menghitung. Coba biaya administrasi per bulan ya, 12.000. Biaya pemeliharaan ATM 12.000. Pajak apa-apa kan di situ. Saya hitung hampir 25.000 rekening saya itu terpotong untuk kepentingan bank. Sementara bunga yang saya dapatkan 1.347 rupiah. Rugi berarti kita menabung di bank itu dengan bunga yang sangat rendah. Nah, ini mungkin Muhammadiyah bisa memikirkan solusinya kayak apa itu. Kemudian kurang tepo seliro, ini bahasa Jawa ya. Dan kurang adab dalam menyampaikan dakwah sehingga sering membuat merah kuping orang yang mendengarnya. Ini mohon maaf, saya sering mengistilahkan Salafi itu dalam bidang akidah, nah tapi dalam bidang adab dia tidak peduli yang perlu dia koreksi, dia debat tuh gurunya kah siapa. Ini pengalaman Pak. Saya ketika menjadi dekan Fakultas Agama Islam di Muhammadiyah ini, itu ada mahasiswa kan jadi kaum kita di Masjidil Arkam itu. Tapi sudah kada lagi dulu Pak. Setiap waktu sholat kan adzan dia. Saya baru tahu belakangan kalau dia itu aliran Salafi. Saya mulai curiga ketika saya menjadi imam sholat
zuhur atau asar di Darul Arqam itu, masjid yang lama Pak, bukan yang baru. Itu dia selalu di tempat di depan sajadah Pak Imam itu meletakkan kotak amal itu. Nah, setiap kali mau sholat, lu saya ambil, saya pinggirkan. Dia sudah mulai nggak enak dengan saya itu. Hampir setiap hari begitu. Saya curiga, oh ini salafi karena itu dianggap sebagai sutra. Bagi kita di Muhammadiyah, kalau sudah sholat menghadap ke tembok, ya tembok ini deh jadi sutra, nggak perlu lagi di sini diletakkan benda-benda untuk menghalangi orang lewat. Kalau kita sholat berjamaah, saf kedua, maka sutranya adalah saf pertama. Kan begitu kita di Muhammadiyah. Nggak perlu kita meletakkan benda lagi di depan tempat kita sujud itu. Nah, si kaum ini tadi yang mahasiswa Fakultas Agama Islam baru wisuda setahun sebelumnya. Saya tegur dia. Berbisik aja menegur berduaan kayak ini, tersinggung. Habis sholat maghrib, kebetulan saya mengimami. Biasanya kan dia habis sholat maghrib itu sholat sunat. Enggak sholat sunat. Saya sholat sunat. Saya balik kanan mau pulang itu, tangannya ke lantai gitu. Menggenggam sapria ini. Oh rupanya salik ini. Pak katanya, jangan pulang dulu. Ya ada apa? Saya mau diskusi dengan Bapak. Hanya setahun wisuda SHI. Sarjana Hukum Islam, mengambil mata kuliah saya ke Muhammadiyahan. Saya dekannya di situ. Langsung, Bapak ceramah Bapak itu banyak yang beda. Coba Bapak baca buku yang judulnya anu karangan si anu. Ya Allah, murid malah jadi guru. Coba, kada kurang ajar lah. Itu yang saya molah telinga ini nasa. Itulah mereka, kada beradab. Nah, dalam berpakaian kadang-kadang berpenampilan Arab sentris dan tidak apresiatif dengan budaya lokal. Pernah lah sampai melihat salafi itu pakai baju batik kayak kita ini? Ada. Sering menolak produk budaya dan peradaban modern karena tidak ada di masa salaf. Seperti pemilu tadi, demokrasi, GoPay, macam-macam lah gitu. Tetapi mereka cukup akrab dengan teknologi modern. Pakai HP, pakai internet. Padahal itu kan budaya produk teknologi modern. Jadi mereka menolak modernisasi, tapi hasil teknologi dari modernisasi itu mereka pakai. Kan bagi kita itu, kita bolehlah ketat kembali kepada Al-Quran dan hadis kalau sudah menyangkut masalah tauhid dan ibadah, masalah akidah dan ibadah. Tapi kalau sudah menyangkut persoalan muamalah duniawiyah, kita ini elastis, menyesuaikan dengan keadaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Mereka itu termasuk mengharamkan memakan itu pakai sendok dan garpu. Karena pada zaman Rasul itu makan hanya menggunakan 3 jari. Pian makan bubur kacang panas, bubur ayam panas, makan bakso. Apa harus yang kayak ini? Ya kalau tahan tangan silahkan. Kita tidak menyalahkan, tapi jangan menyalahkan kita yang makan menggunakan sendok dan garpu. Itu dikatakan bid'ah juga. Kada bisa, zaman sudah berubah. Zaman Rasul berperang itu menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Bahkan ke Gaza sana pakai yang itu. Israel membom dari atas pakai tank, kita pakai pedang, begitu mana sanggup. Kalau alasan harus seperti zaman Rasul, ini urusan duniawiyah, kita menyesuaikan kalau kita di Muhammadiyah. Makanya yang murid tadi ulun kada melawani Pak dia ngomong terus, sudah habiskah saya bilang. Diam dia, kamu sudah lebih hebat daripada gurumu. Sekarang saya tanya, kamu ke masjid nih pakai apa tadi? Sepeda motor Pak, bid'ah. Kalau ingin ikut Nabi jalan kaki atau naik ontak, nggak boleh pakai motor. Nah lalu lagi ini suka menambah kata abu di depan namanya bagi yang laki-laki. Tapi kalau ada ngaran Abu di sini kada berarti salafi ya, karena memang sejak lahir dikasih nama Abu Bakar. Ini namanya Nur Muslim ditambah Abu, kan gitu, Abu Janda. Jadi aspek perbedaan antara Muhammad dan Salafi itu ini. Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, termasuk yang tadi saya sampaikan masalah zakat fitrah. Kemudian dalam penentuan awal bulan Qamariyah, mereka itu menggunakan ru'yatul hilal. Sebagaimana hadis Nabi itu kan memang ru'yat. Nah dalam hal ini Salafi itu sama dengan NU. Artinya menentukan awal bulan itu harus menggunakan mata kepala. Sementara kita menggunakan metode hisab. Bagi kita itu kan wujudul hilal. Apakah hilal itu sudah wujud atau belum?
Bagi mereka meskipun sudah wujud, artinya barangnya itu sudah di atas ufuk, tapi kalau tidak bisa tampak oleh penglihatan mata, maka dianggap bulan itu belum berganti. Nah, lanjut aja, ini yang terakhir saja. Strategi Salafi mengkudeta Masjid Muhammadiyah. Harusnya ada tanda kutip kudeta itu ya. Di Batu Selatan kan pernah diambil alih itu Masjid As-Sunnah tuh. Itu lambang Muhammadiyah tuh di kaca itu mereka dikariknya kayak itu. Nah, hilang lambang Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah diambil alih. Nah, dengan dalih sama-sama bersumber pada Quran dan hadis, Salafi mulai menebar bujuk rayu ke Tamir Masjid Muhammadiyah agar diizinkan menyelenggarakan pengajian. Hati-hati pengurus masjid dan PDM PCM ini. Setelah mendapat izin, mereka langsung mengadakan kajian yang mendatangkan ustadz-ustadz yang berpenampilan ala Timur Tengah dengan jenggot dan jidat yang hitam. Tapi jangan tersinggung lah nang berjidat hitam inilah kada mesti. Nah itu ya. Saya pernah mencoba Pak menghitamkan jidat itu. Jadi sajadah itu jangan sajadah yang empuk, cari sajadah yang tipis kasar. Ketika sujud ditekan dahi ini. Sempat Pak agak hitam itu. Oh saya hanya mengetes saja. Rupanya orang yang menghitamkan jidat itu begitu. Kemudian setelah cukup mandiri, tadi kan diizinkan mereka mengadakan pengajian di Masjid Muhammadiyah dan memiliki beberapa pengikut dari jamaah Muhammadiyah, Salafi mulai mengambil alih banyak peran hingga mengganti anggota takmir dan seluruh pengurusnya dengan sesama mereka. Karena sudah dapat dia dapat panggung sudah di situ. Maka mereka ini rajin menghadir pengajian. Kita di Muhammadiyah ini ya Allah, mohon maaf, pengurus wilayah tuh gini kawan dihitung orangnya 4 pengajian itu. Malah lebih aktif pengurus cabang. Nah kemudian Salafi mulai terang-terangan mengkritik keputusan-keputusan hukum dan fikih yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian puncaknya adalah masjid atau mushola diambil alih dengan dalih bahwa rumah ibadah adalah milik Allah, bukan milik organisasi. Nah ini yang terakhir ini berdasarkan interaksi saya dengan mereka itu. Jadi kalau mereka mengambil ini kan milik Allah, bukan milik Muhammadiyah. Ya tapi yang membangunnya siapa dong? Nah makanya mereka ini tidak memiliki organisasi. Artinya ada ketua, sekretaris benar itu nggak ada. Tapi gerakan mereka cukup rapi. Nah makanya ketika saya menjadi ketua pengurus Masjid Darul Arkam itu kan sempat mereka tuh masuk ke situ. Tapi saya keras. Saya koordinasi dengan Pak Sari juga selaku pimpinan wilayah. Kan dipasang layar monitor itu di depan masjid itu. Di situ tentang susunan saf, yang benar tuh begini, yang salah begini. Itu ajaran Salafi. Jadi saya telepon langsung orang yang milik monitor itu. Kebetulan dia warga kita Muhammadiyah tapi Salafi. Saya bilang dilepas saja lah Pak daripada menimbulkan gejolak dalam masjid itu. Alhamdulillah besoknya dilepas. Sekira itu saja Bapak dan Saudara sekalian. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah wawasan kita untuk berhati-hati dengan aliran Salafi. Termasuk di Muara Teweh. Ini mana Muara Teweh? Kabarnya istri kaum itu mengadakan pengajian sendiri terpisah dari Aisyah di Masjid At-Taqwa yang di atas itu. Dan beliau juga rutin memberikan pengajian di Aisyah. Aisyah minta agar pengajian itu membahas masalah HPT, tapi kitab yang lain yang dibawanya. Saya sebagai orang Morateweh itu rasa jopang, jaka pensiun ini sudah hendak kayak boleh kesana jadi kaum barang aja gitu. Sekiranya demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.